Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin hataman nabiyyin imaman muttaqin sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul haram illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, Allah berikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam buat kita semuanya. Laula fadl minallah walaula rahmah minallah lattama'na ila hadzal makan. Kalau seandainya bukan karunia dari Allah, bukan rahmat dari Allah, niscaya kita tidak bakal berkumpul di tempat pada malam hari ini. Betul? Betul? Saya tanya sama antum semuanya, yang menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga kita duduk di sini siapa? Yang memberikan ketetapan iman dan Islam kepada kita sehingga kita mengaji ayat-ayat Allah, sabda hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW siapa? Yang memberikan kesehatan kita, yang memberikan rezeki kita, sehingga kita kumpul bersama di sini, ngaji bersama, duduk bersama, mengharap rahmat dan ridho ilahi Rabbi. Itu semata-mata juga karena Allah. Betul? Nggak ada tujuan yang lain, hanya mengharap rahmat dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir di sini insya Allah umurnya semakin berkah, rezekinya melimpah ruah, halalan thayyibah, usahanya sukses, berkah, lancar, sekolahnya pintar, cerdas, berhasil dunia dan akhiratnya, diangkat segala bala malapetaka dan ujiannya, diselesaikan, dituntaskan hutang piutangnya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para tokoh agama, Bapak RT, Bapak RW, para ustadz yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan kehadiran mereka semuanya membawa rahmat buat kita semuanya, bawa kebaikan buat kita semuanya. Dan hadirin dan hadirat pejuang-pejuang agama Allah, pecinta-pecinta Rasulullah, perindu-perindu surganya Allah, mudah-mudahan duduknya kita dipandang menjadi orang-orang soleh dan soleha semuanya. Duduknya kita semuanya mendapat pandangan dari arwah sholihin. Duduknya kita semuanya bersama di sini, mengaji bersama, mencari ilmu bersama, menjalankan istiqamah. Kenapa? Karena kita ingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kebaikannya buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita akan membahas kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muwazarah lirraqibin minal mu'minin fi suluk tariqil akhirah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau. Beliau walinya Allah, kekasihnya Allah, karangan-karangannya hampir dibaca di seluruh majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, di musola-musola, di masjid-masjid, semuanya untuk menangkan hati dan jiwa kita, biar kita selamat hidup di dunia, biar kita tahu jalan bagaimana menapaki kehidupan dunia yang hanya sementara ini, biar kita tahu bagaimana bekal kita menuju akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karangan-karangan beliau fenomenal, karangan-karangan beliau hebat, menyentuh hati dan jiwa. Udah udah lebih dari 1 abad ya, udah lebih dari 1 abad, tapi alhamdulillah kitabnya, bukunya, karangannya sampai sekarang masih dibaca. Berarti ini kan menunjukkan keberkahan, keikhlasan, ketulusan dari penulisnya, pengarangnya, sehingga dengan keikhlasan yang sampai sekarang bisa direalisasikan, bisa diamalkan, bisa menjadi bekal kehidupan kita yang berada di dunia ini yang penuh dengan masalah dan banyak problematika kehidupan. Kita baca biar ngerti, biar paham, biar tahu, ngarap berkah, mengambil manfaat ya, mengambil manfaat dari orang-orang mulia. Al-jalas janas ya, man jalisun soleh fakaifa la yuflih ya, orang yang duduk sama orang-orang soleh bagaimana tidak beruntung nasibnya, bagaimana tidak sukses hidupnya ya. Wa man jalasa ghairu soleh fakaifa yuflih, dan orang yang duduk dengan orang-orang yang tidak soleh, dengan orang-orang yang tidak baik, yang tidak berilmu, bagaimana kehidupannya bisa sukses, bagaimana kehidupannya bisa benar, bagaimana kehidupannya bisa baik, sementara dia untuk memperbaiki sendiri itu susah, untuk benerin diri sendiri nggak benar-benar. Iya, tukang reparasinya salah alamat ya, salah alamat ya. Kita lapar pengen makan nasi goreng, ya tukang nasi goreng ke tukang nasi goreng, bukan ke kang bubur, bukan ke tukang cendol. Kenapa? Karena kita perlu direparasi perut kita yang lagi lapar. Biasanya sembuhnya pakai nasi, makanya makan nasi goreng. Ibarat kata seperti itu. Nah, kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat yang kekal abadi, kita perlu kumpul, duduk bersama, ngaji bersama, cari ilmu bersama, ngobrol bersama, diskusi bersama. Untuk apa? Untuk kehidupan dunianya sukses, kehidupan akhiratnya juga lebih sukses dan benar, insya Allah. Jangan digampangkan, jangan disepelekan, jangan dienteng-entengkan, jangan dianggap ringan, jangan dianggap sepele, jangan. Ngaji 2 minggu sekali, konsisten dong, istiqomah ya, jangan gampangin, jangan disepelein. Mungkin dari sini Allah turunkan rahmat buat kita, mungkin dari sini Allah buka hati kita, mungkin dari sini Allah buka kesusahan kita, mungkin dari sini Allah buka pintu rezeki kita, mungkin dari sini berbagai macam hal Allah berikan. Apa yang kita minta, apa yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tai'as min rahillah, jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sebentar, hidup tak lama, semuanya bakal mati, semuanya bakal meninggalkan dunia ini. Semuanya, entah ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang masih muda, ada yang udah tua, nggak laki, nggak wanita, semuanya siap menunggu gilirannya. Nah, sebelum kita datang giliran kita, semuanya kita cukupin bekal kita. Kita bawa bekal yang banyak. Kenapa? Perjalanan di akhirat itu panjang, lama, berat. Makanya cukupin bekalnya. Bekalnya apa? Ibadah kepada Allah. Bekalnya apa? Ilmu. Bekalnya apa? Sholawat. Bekalnya apa? Berbuat baik.
Bekalnya apa? Keikhlasan, ketulusan, kejujuran, kebaikan. Bekal menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kita simpel, menurut kita gampang, tapi hanya orang-orang pilihan aja. Meskipun gampang di hati kita, meskipun mudah di pikiran kita, tapi hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melaksanakan itu. Yang lainnya mah susah, yang lainnya berat. Kenapa? Hadiahnya surga berat. Oh gampang beb jujur, oh gampang beb ibadah, oh gampang beb ngaji, oh gampang ini semuanya. Ya, kalau gampang semuanya, satu sukarela, satu RT, satu RW semuanya, nggak muda, nggak tua, nggak kaya, nggak miskin, nggak laki, wanita, semuanya pasti datang ke sini. Nggak ada yang nggak datang. Hanya orang-orang pilihan yang dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mengaji, untuk mencari ilmu, untuk duduk bersama, diskusi bersama, ngobrol bersama, mencari ilmu bersama, ngaji bersama. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Berat, nggak mudah. Konsisten, istiqomah, oh itu berat, nggak mudah. Hanya orang-orang yang distempel untuk menjalani kebaikan, untuk jadi pejuang-pejuang agama Allah, distempel untuk jadi calon-calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Ini penting untuk digarisbawahi. Ini PR buat kita, ini wacana buat kita semuanya. Jangan kendor, apalagi yang masih muda, ya. Jangan kalah sama yang bapak-bapak, jangan kalah sama yang muda tua, jangan. Yang muda semangat, ya. Jangan kayak apa namanya, angan-angan tai ayam. Semangatnya kembang kempis, kadang semangat menggebu-gebu, kadang lunglai, letih, lesu, capek, males gitu-gitu doang. Paling sholawatan doang, paling tolak al-badru, paling naik aja, habis itu ngaji, ini itu udah kelar habis itu. Jangan lihat itunya, lihat istiqomahnya, lihat keberkahannya, lihat ilmunya, lihat pembahasannya, lihat apa yang dikajinya. Jadi manfaat buat kita. Nggak manfaat buat kita sekarang, bakal menjadi manfaat buat hari berikutnya, bakal manfaat buat kehidupan selanjutnya, bakal manfaat. Ingat ya, kita di dunia ini sebentar lama, ya. Makanya sebelum ngaji kita baca doa bareng-bareng semuanya, dan ilmu yang kita dapat, ilmu yang akan kita amalkan, ilmu yang akan kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang maslahat, menjadi ilmu yang bisa menjadi kebaikan buat diri kita semuanya, kebaikan buat keluarga kita, dan kebaikan buat kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la alamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu
ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin ila aqal. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi taksirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma anhu nahaka. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayhi la turja'un. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wa hadha tafakkuru yazidu fi khawfika min Allah wa yahmiluka ala lawmi nafsika wa tawbihika wa mujanabat taksir wa mulazamati tashmir. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa qasrati azwariha wa wabaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Qala Allah ta'ala kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa qala ta'ala wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Wa hadha at-tafakkur yuthmir laka az-zuhd fid dunya war-raghbah fil akhirah. Kaum muslimin wal muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering Habib sampaikan kepada kalian semuanya hal yang terindah, hal yang paling baik, hal yang paling mulia, ya, yang ada di dalam tubuh kita, ya. Apa? Ya, hal yang paling mulia, hal yang paling indah, hal yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita, yang ada di tubuh kita itu apa? Apa? Yang ada di atas kepala sama tangan afdol mana? Kepala sama tangan lebih bagus mana? Kepala sama kaki lebih bagus mana? Ada orang hidup tanpa kepala? Nggak ada. Betul lah, betul? Nggak ada. Nggak ada orang hidup tanpa kepala. Orang hidup tanpa kaki ada? Ada. Ada orang hidup tanpa tangan? Ada? Ada. Ada orang hidup tanpa mata? Ada? Ada. Hidung? Ada. Ya mungkin nggak ada hidungnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kepala itu di atas itu mulia. Betul? Ente dijitak kepalanya ente marah nggak? Kalau tangan kita yang dijitak, kaki kita dijitak, kita nggak bakal marah. Tapi kalau kepala yang dijitak, kita marah. Itu menunjukkan mulianya kepala. Yang ada di kepala ini isinya apa? Yang ada di kepala isinya apa? Otak, pikiran, otak, pikiran, ya. Makanya orang ya kalau nggak punya otak, kalau nggak punya pikiran dikatakan orang gila.
Kalau istilah zaman sekarang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ada-ada aja orang sekarang, seneng aja orang. Ya, orang Indonesia itu senang singkatan ya, senang singkat. Orang dalam gangguan jiwa. Otak, gunanya otak untuk berpikir. Jadi orang kalau nggak punya otak, nggak punya pikiran, alias nggak betul. Nah, ini hal yang paling mulia, hal yang paling penting. Ya, hal yang paling mulia, hal yang paling penting. Makanya berbuat sesuatu berpikir dulu, jangan gasken, jangan gaspol, buyar nanti, hancur lebur. Kenapa? Mau kemana? Ayo nyusruk, ayo kemana gitu, jangan naik apa? Udah gasken, gaspol, nggak tahu naik apa, magang duit kagak, gaspol gasken aja, ya. Sebelum berbuat, sebelum berbuat ataupun bertindak, dipikir terlebih dahulu. Sebabnya apa, akibatnya bagaimana, ya. Apa yang kalian kerjakan itu akan kalian nuai hasilnya, ya. Kalian akan peroleh, nggak ada, ya. Orang nanam padi, orang nanam kebaikan, orang nanam padi itu pasti banyak rumput. Tapi ada orang nanam rumput tumbuh padi, ada? Nggak ada, ya, nggak ada. Ada sebabnya, ada akibatnya, ada yang harus dipikirkan. Jadi jangan main gaspol aja, jangan. Nanti nyesal. Akibatnya begini, akibatnya begitu, dampaknya begini, dampaknya begitu. Jangan gampangan, harus dipikirkan terlebih dahulu. Makanya Allah kasih kita otak. Otak gunanya untuk berpikir. Berpikir itu harus menggunakan ilmu. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Harus menggunakan ilmu, jangan asal-asalan. Tanya sama ahlinya, tanya sama orang yang paham, tanya sama orang yang ngerti, tanya sama orang yang tahu. Kalau nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham, jangan macam-macam. Belajar dulu, ya, belajar terlebih dahulu. Ikhwani rahimakumullah, beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, motif dalam kajiannya dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Yang tadi Habib udah baca bahasa Arabnya, sekarang Habib terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Ketahuilah bahwasannya sepantasnya, seyogyanya kalian, kita semuanya, untuk berpikir tentang kekurangan kita. Kita banyak kurangnya apa lebihnya? Kalau ibadah kepada Allah, suka kurangnya, suka lebihnya? Banyak kurangnya. Banyak kurang. Sholat kadang-kadang nggak tumaknina, kadang-kadang nggak berjamaah, kadang-kadang masih bolong. Betul lah, betul? Betul lah, betul? Coba angkat tangan yang nggak sholat subuh, coba angkat tangan. Ada yang nggak sholat subuh kan? Oh, sholat subuh semuanya nih, kecuali wanita yang datang bulan. Jangan ada dusta di antara kita. Coba angkat tangan yang nggak sholat subuh, coba angkat tangan. Atau sholat subuhnya kesiangan. Oh, sholat semuanya nih, masya Allah nih. Masya Allah, pemuda-pemudi Paninggilan nggak ada yang nggak sholat semuanya. Alhamdulillah. Allah alam, atau malu-malu dia angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, nggak jujur, tangannya pekor ntar. Alhamdulillah nih pada sholat subuh. Kalau udah patokannya udah sholat subuh dah. Kalau sholat subuh dia rajin, konsisten, istiqomah, insya Allah mah sholat yang lain aman. Amin ya robbal. Sholat subuh soalnya paling berat. Sholat subuh itu kenapa? Lagi enak-enaknya tidur. Lagi enak-enaknya tidur. Lagi enak-enaknya tidur. Lagi mimpi indah dibangunin.
males kadang-kadang ogah-ogahan, ya itu sholat subuh. Jadi kalau sholat subuhnya aman, insya Allah yang lainnya aman. Apalagi cuma maghrib mah, ya aman, ya rame masjid. Sholat biasanya kalau maghrib tuh udah paling rame, udah sholat maghrib berjamaah, ya. Berpikir tentang ibadah kita yang kurang, yang lalai, kadang-kadang habis sholat langsung ibrit, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat tahajud, ya lalai kita, kurang jauh dengan orang-orang dulu. Kalau di Hadramut, ya itu satu hari bisa sholat 1000 rakaat, bisa sholat 1000 rakaat, sanggup ente? Sholat 1000 rakaat, ya Allah gempor bisa-bisa, ya. Taraweh 23 aja, masya Allah. Udah yang 10 rakaat, yang 11 rakaat hilang duluan tuh. Yang lainnya tinggal sisa-sisa sedikit aja. Udah hilang setengah, ya, udah hilang setengah. Nah, kita ini banyak lalai, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak lalai, ya, banyak lalai, kita diingatkan sama Allah. Makanya lebih dari 100 ayat itu Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tadurun, afala tatakallamun, afala tubsirun. Wah, kamu nggak lihat, kamu nggak berpikir, kamu nggak memandang, kamu tidak berakal. Itu istighfar taubih. Kamu saya kasih akal, saya kamu kasih pikiran. Kata Allah SWT, itu ngingetin kita. Itu istighfar taubih. Kamu nggak berakal. Itu bahasanya pedas itu bagi orang yang berilmu, bagi orang yang pintar. Itu bahasanya bahasa yang apa namanya? Mengingatkan, nusuk bahasanya. Ya, kalau bahasa kita tuh hiperbola. Ya, kamu bodoh bener. Ya, kamu bodoh bener, ujian dapat 0. Biasa. Bahasanya bodoh bener kamu dapat 0. Biasa. Tapi kalau orang cerdas enggak. Wallah, masya Allah, dia pintar banget dah. Cerdas banget, ujian sampai dapat 0. Itu lebih nampar, lebih mengena, lebih mengena, ya. Itu Allah SWT berkata, "Fala ta'qilun," ini nggak berakal, ente nggak lihat, ente nggak mandang, ya, ente nggak punya hati, ente nggak punya pandangan, nggak punya mata, nggak punya pikiran. Ya, kasih tahu kepada kita semuanya. Kasih tahunya seperti itu, lebih mendalam kepada kita semuanya. Maksudnya kita sudah dikasih pikiran, dikasih pandangan, dikasih penglihatan, dikasih ini, dikasih itu semuanya. Yo, digunakan, dipakai. Ya, itu karena kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah wa ta'arrudika, ya. Dan kita menggampangkan murkanya Allah, ya, dari apa-apa, ya, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menggampangkan. Gampang, sholat nanti jam 1 aja, sholat duhur. Ketiduran. Kalau enggak main Mobile Legend, nonton internet, nonton YouTube, nonton India, ya, nonton FTV, nggak kelar-kelar, tanggung, ntar lagi selesai, lewat ternyata sampai jam 4 nggak berasa. Betul. Terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menggampangkan, kita menyepelekan, kita meremehkan. Jangan, ya, jangan, itu bahaya buat kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita semuanya kalau magomnya udah tinggi,
kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang mantap, keyakinan yang mentok di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu kerja. Kenapa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali yang untuk beribadah kepada Allah. Berarti Allah udah jamin rezekinya. Allah udah jamin rezekinya. Yang penting kita ibadah, ngaji, sholat, zikir, yang pokok yang baik-baik, ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, udah jamin, Allah jamin rezekinya. Asal yakin. Untuk mendapatkan keyakinan di atas 100% itu susah. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya Allah juga mengatakan, ya, bukankah kalian menyangka bahwasannya kami ciptakan kalian semuanya bukan sia-sia? Ya. Dan kalian semuanya tidak bakal kembali kepada kami, kata Allah. Ini istifham ingkari. Kalian bakal mati. Saya menciptakan kalian itu bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang mudah, bukan hal yang remeh, bukan hal yang gampang. Dan kalian mau hidup selamanya nggak bisa. Kalian bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya Allah juga mengatakan, wahai manusia, apa yang menipu kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang maha dermawan? Allah SWT menipu kamu, ya. Allah SWT tidak menipu kamu. Jangan kamu menipu Allah dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa. Jangan. Gapai, raih, redho, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, wahai manusia, wahai segolongan manusia, sesungguhnya kalian bekerja sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan kalian semuanya, dan kalian bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan sebenar-benarnya, kalian bakal ketemu Tuhan kalian. Kapan ketemu Tuhan kalian? Tatkala kita mati semuanya, Allah cabut nyawa kita, Allah ambil nafas kita, Allah angkat roh kita, kita bakal mati menuju alam barzah, menuju alam akhirat. Nantinya kita bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Makanya, ya, dan pemikiran-pemikiran ini menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah. Pikiran-pikiran seperti ini menambah rasa takut kita kepada Allah, ya, dan membawa kita semuanya untuk bahwasannya nafsu yang ada dalam diri kita itu jangan sampai diikutin. Ya, nafsu yang jelek yang mengantarkan kepada keburukan, kepada maksiat, kepada hal yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, jangan didekati, jauhi, kendalikan, optimalkan, maksimalkan. Kenapa nafsu itu nggak bisa dimatikan? Ada dalam jiwa kita, harus ada dikendalikan. Kendalikan dengan ilmu, kendalikan dengan akhlak, kendalikan dengan adab, sopan santun, tata krama. Kalau bisa dikendalikan, nah, dengan ilmu, dengan pikiran kita, fatuba liman akluhu amiron wa hawahu asiron. Beruntung orang yang menjadikan akal dan pikirannya sebagai pemimpin, sebagai pengendali, sementara hawa nafsunya menjadi tawanannya. Beruntung, baik, ya. Nah, makanya ini wa mujana bit taksir wa mulazamat tasmir. Dengan hal itu semuanya menjauhkan kita semuanya dari kelalaian dan menyebabkan kita menjadi lebih semangat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita semuanya, ya, penting buat kita. Makanya ketahuilah bahwasannya, ya, kita semuanya hendaklah berpikir dengan kehidupan dunia ini. Berpikir, kalau Habib suruh memilih, ya,
ya, suruh memilih hidup di dunia, ya, suruh memilih dilahirkan di dunia, lebih baik gak usah dilahirkan aja. Kenapa? Isinya masalah, isinya fitnah, isinya problem, lebih baik gak usah dilahirkan di dunia. Kalau boleh memilih, kalau boleh memilih, berhubung udah terlahir, udah terlanjur, mau diapakan lagi? Nggak mau kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Kenapa? Ya udah hidup di dunia. Kalau udah hidup di dunia lagi, mau apa yang dikerjakan selain menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah kecil hati, harus besar hati, harus besar menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pesan gurunya Habib Abu Al-Habib Hasan Ahmad Baharul, manusia itu tidak bakal selamat dari omongannya orang, ya, gunjingannya orang, fitnahannya orang, adu dombanya orang, nggak bakal lepas. Sebaik apapun kita mau berbuat, sebaik apapun kita melaksanakan hal, itu nggak bakal lepas dari omongannya orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia nggak bakal lepas dan namanya kematian. Ya, sebaik apapun kita, seburuk apapun kita, sekaya apapun kita, ya, jadi pejabat, rakyat atau gimana, nggak lepas dari namanya kematian. Nggak lepas dari namanya kematian. Kehidupan di dunia itu hanya sementara. Problematika kehidupan itu hanya sementara. Kehidupan di dunia itu sebentar. Karena kehidupan sebentar, beruntunglah orang yang memikirkan kehidupan yang kekal abadi, yaitu surganya Allah, akhirat, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Ini penting buat kita semuanya. Ya, kenapa berpikir? Ayo semuanya kita bang mikir. Dunia itu isinya Allah, capek, problem, masalah banyak, wakasroti aswaliha wa wabaliha, banyak kerjaannya, banyak sesuatu yang sia-sia, yang tiada manfaatnya, yang melupakan kita, yang cepat hilangnya, cepat fananya, cepat hancurnya, ya. Sementara kehidupan akhirat, ya, dan nikmat-nikmat di akhirat dan kelanggengan di akhirat, keabadian di akhirat, itu hanya bisa dapat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib pilih sama kalian, pilih dunia atau akhirat? Pilih dunia atau akhirat? Kenapa? Dunia dan akhirat ini, ya, ibarat kata kakak beradik. Kakak beradik, ya. Kalau kita ngawin kakaknya, kita nggak bakal dapat adiknya. Kalau kita dapat ngawin adiknya, kita nggak bakal dapat kakaknya. Tapi insya Allah dengan kehidupan akhirat yang kita pilih, kebaikan di hati kita, istiqomah di hati kita, istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mendapatkan apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi amal ibadah kita semuanya, insya Allah. Yang penting besar hati, ya. Jadi orang yang cerdas pasti mikir kehidupan akhirat, ya, pasti mikir kehidupan akhirat. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kami, ya, telah jelaskan kepada kalian semuanya ayat-ayat kebesaran-kebesaran kami, agar kalian memikirkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya. Mana yang lebih penting, mana yang lebih dominan? Orang yang cerdas, orang yang pintar itu mendahulukan yang penting daripada yang kurang penting. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu pasti mendahulukan yang urgen, yang darurat daripada yang tidak darurat. Tuh, orang cerdas. Orang yang cerdas pasti memikirkan kehidupan yang kekal abadi dan kehidupan yang sementara. Itu orang yang cerdas, ya. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua jadi orang yang cerdas semuanya. Bantu
tu'thiruna al-hayatad dunya, tetapi mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia. Tapi ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan kekal abadi selamanya. Kekal abadi selamanya. Ya, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, ya, wa ma hadhil hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan. Hanya permainan. Kehidupan dunia ini yang namanya main sebentar. Kalau game over kita mati udah. Ya, kalau kita main game over, game udah selesai. Itu kehidupan dunia. Ukurannya berapa menit, berapa detik sih? Ya. Dan kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Kalau mereka semuanya mengetahui hal itu, ya. Makanya pemikiran-pemikiran ini, ya, membuahkan kita semuanya jadi hidup yang zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati. Kehilangan duit 100.000 mikirnya sampai setahun. Wah, setahun ingat terus. Ya, kehilangan handphone dipikirin sampai bertahun-tahun, kadang-kadang sampai sakit. Ya, mikirin handphone yang hilang. Ya, tinggal pacar, tinggal temen ceweknya, mikir sampai nangis-nangis. Kalau dikumpulin bisa sember tuh air mata. Naudzubillahi min. Ini membuahkan rasa zuhud, tidak menaruh dunia dalam hati. Biasa aja. Ya, kita udah hati-hati, kita udah menaruh di tempatnya, masih hilang, berarti udah memang sudah takdir, mau diapain lagi. Padahal kita udah hati-hati, udah menaruh di tempatnya, udah menaruh tempat yang benar, ya, tetapi masih hilang aja. Kehidupan orang-orang yang berpikir, kehidupan orang-orang yang benar, kehidupan orang-orang yang baik, ya, dia memiliki rasa zuhud, dia tidak menaruh dunia dalam hati, waraghbah fil akhirah, dan keinginan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya. Mudah-mudahan kita menjadikan akhirat pilihan kita semuanya, menjadikan kehidupan kita semakin kehidupan yang baik dan baik, kekal abadi. Pilihan kita pilihannya Allah, pilihannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa inna qaraba wa hadhil habib ala nadi samawati wa arduna fihi nabi tarih wa afdal judi ilai al wujud tasidu al sinatu malaikat babshir lil alamin ta'id. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Wal qutatu kasabat inna hadzal mastur liyabruza nuru kamilan fi alamin tur nurun fawqa kulli nur wa fadal haqqu hukma alaman atamallahu alaihi ni'ma min hawasil ummah ayatul dawatihi ma ta'nisan li janabil mas'ud wa musyarakatan la fi hadha simatil mamdud wa hadha bi tawfiq ila sayyidati maryam wa sayyidati asiyah wa ma min al hurul man qasamullahu nasara bil ismatil wafiyah wa hadha al waqt alladhi ratabullahu ala hudur wujud hadha al maulud wa balagha subhal kamal min an nuri an amud wa barzal hamidul mahmud wa inna lillahi bi ta'dini was sujud. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam عليك صلوات الله
afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin wa fana ya rabbil bala ya Allah wa ya rabbil bala ya rahman wa ya rabbil bala ya rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.